Baik, pada saat sore ini kami akan membawakan materi kami tentang kepribadian sang winis. Dan sebelum kami memaparkannya, kami akan memperkenalkan diri. Saya yang bernama Mesia Nibula, kedua Flori Anugrah, dan ketiga Ibu Ina Mistaria, dan yang keempat Ibu Meria, dan yang kelima Pak Yohanes Haryanto. Sudah siap semuanya? Kelompok Lukas. Siap, Bu. Oke. Nah, pada saat hari ini kami akan membahas tentang definisi sanguinis. Nah, definisi sanguinis ini adalah tipe kepribadian yang penuh semangat, ramah, optimis, dan mudah bergaul. Dengan kata lain, sanguinis ini adalah pribadi yang menjadi jiwa suasana. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami mari kita pahami terlebih dahulu tentang pengertian sanguinis ini. Jadi, sanguinis ini adalah tipe kepribadian yang identik dengan penuh semangat, suka bersosialisasi, ramah, optimis, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Nah, orang dengan kepribadian sanguinis ini biasanya menjadi pusat kepribadian dalam kelompok. Nah, karena mereka memiliki energi yang besar, maka mereka mudah membuat suasana menjadi hidup. Nah, sederhananya pribadi sanguinis ini sering disebut sebagai jiwa yang suasana. Artinya ketika ada orang dengan tipe kepribadian ini, nah suasana biasanya menjadi lebih ceria, ramai, dan penuh antusiasme. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Flori. Baik, saya akan putar VM-nya Ibu Flori karena Ibu Flori masih ada pelayanan. Shalom Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan Kedengaran Bapak Ibu? ciri-ciri kelebihan sanguinis. Kedengaran. Pertama, ramah dan mudah bergaul. Kedengaran. Dia suka bertemu dengan orang baru, cepat akrab dengan siapa aja, pandai berbicara dan menghidupkan suasana. Jadi orangnya itu pandai berbicara dan menghidupkan suasana. Kemudian optimis dan ceria, selalu berpikir positif, membawa aura yang menyenangkan, jarang murung atau sedih yang terlalu ramah. Terus kemudian ada penuh energi dan antusiasme, semangat tinggi terutama saat mencoba hal-hal baru, motivasi dan mudah menginspirasi orang lain, ekspresif dan emosional, tidak sulit menunjukkan perasaan, jujur dan terbuka, senang mengekspresikan diri lewat kata-kata, gestur, atau kemudian ada juga kekurangannya. Sanguinis itu kekurangannya yang pertama adalah kurang disiplin dan mudah bosan, sering sulit fokus atau menyelesaikan tugas sampai tuntas. Mungkin saya juga salah satu ya, kurang sulit fokus atau menyelesaikan tugas sampai tugasnya itu ditumpuk-tumpuk baru diselesaikan semuanya. Kemudian sanguinis juga tidak suka rutinitas atau pekerjaan yang monoton. Sering terlalu banyak bicara, bisa mendominasi percakapan, kadang kurang mendengarkan orang lain. Bisa ceroboh dalam berkata-kata tanpa berpikir panjang. Kurang teliti dan ceroboh karena tergesa-gesa dan terlalu antusias. Sering melakukan kesalahan kecil, detail sering diabaikan, mood tidak stabil, suasana hati bisa cepat berubah, terutama jika tidak mendapat perhatian, bisa terlalu dramatis atau berlebihan dalam merespon sesuatu. Suka menunda-nunda,
karena mudah terdistract oleh hal menarik lainnya. Sering mulai banyak hal tapi tidak bisa diselesaikan semuanya. Demikian kelebihan dan kekurangan. Oke, dilanjutkan oleh Gina. Saya akan menjelaskan sanguin dalam persahabatan. Seorang sanguin itu sangat disenangi oleh temannya karena dia lebih gampang akrab untuk berbicara kepada temannya, juga mereka lebih ceria dan suka bercanda. Dia juga suka memiliki ciri khas yang penuh perhatian. Slide selanjutnya. Sanguinis dalam pekerjaan. Sanguinis dalam pekerjaan juga cocok untuk interaksi sosial karena dia mudah untuk bergaul dan mudah untuk berkomunikasi, sehingga dia lebih aktif dalam berkomunikasi, dan kreativitasnya juga bagus untuk dalam pekerjaan karena dia memiliki imajinasi yang lebih tinggi, dan ketika berkomunikasi dia juga mampu untuk bergaul dengan membaur dengan sesamanya, sehingga dia lebih aktif dan lebih kreatif dalam melakukan segala hal. Kemudian slide berikutnya. Oke, dilanjutkan oleh Bu Neria. Ya, shalom Bapak Ibu, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Di sanguinis dalam keluarga, sebagai anggota keluarga, sanguinis membawa keceriaan, mudah dekat dengan anak-anak, dan hangat. Kelebihannya adalah membawa keceriaan hangat, penuh kasih sayang, mudah akrab dengan anggota keluarga, baik dengan orang tua atau mungkin dengan saudara-saudaranya. Kebiasaan sanguinis dalam keluarga, dia suka bercerita karena tadi salah satu ciri-cirinya itu dia suka banyak bicara, dia spontanitas dan menciptakan suasana yang ramai. Slide selanjutnya. Tips untuk sanguinis. Latihan kedisiplinan. Yang pertama, belajar manajemen waktu. Yang kedua, fokus pada tujuan. Yang ketiga, kendalikan emosi. Yang keempat, konsisten dalam pekerjaan. Oke, jadi sanguinis harus belajar latihan konsistensi. Contohnya dengan membuat jadwal dan catatan agar tidak mudah lupa janji atau pekerjaan. Bisa juga dengan belajar mendengarkan orang lain. Tidak hanya semangat waktu bercerita, tapi juga bisa mendengarkan cerita orang lain. Bisa juga untuk mengkontrol emosi dan spontanitas. Jadi bisa berpikir dulu sebelum berbicara. Aku mau lihat rumahnya. Selanjutnya fokus pada satu hal. Jadi menyelesaikan dulu satu tugas, baru pindah ke tugas yang lainnya. Nah, selanjutnya cari lingkungan positif. Karena sanguinis mudah terbawa suasana, penting bagi sanguinis untuk berada di orang-orang sekitarnya yang mendukung hal-hal yang baik. Yang terakhir, bisa dengan menjaga kedisiplinan. Mulai dari hal sederhana seperti tepat waktu, menata barang, atau konsistensi dalam membuat komitmen. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Yohanes. Halo Pak Yohanes. Dengar suara saya, Bu? Silakan Pak Yohanes. Iya, sepertinya Pak Yohanes lagi masih di sekolah, mesiannya bisa di backup aja dulu. Ya, speaker saya nggak bagus.
Oke, baik. Jadi kesimpulan kepribadian sanguinis itu membawa banyak keceriaan dan energi positif, namun perlu belajar disiplin, konsistensi, dan pengendalian diri. Nah, terima kasih presentasi kami dari kelompok Lukas. Jika selanjutnya kami serahkan kepada Bu Ketua. Iya, demikian kelompok dari